Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini adalah video kuliah online, masih untuk mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 2, sesi ke-6. Nah, di sesi ke-6 ini kita masih mau melanjutkan materi tentang fragmen. Jadi kita sekarang akan membahas tentang fragmen lanjut. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, saya ulas dulu di video saya sebelumnya tentang fragmen sederhana, di mana fragmen sederhana kita sudah latihan untuk berpindah halaman dari fragmen satu ke fragmen lainnya. Oke. Nah, di video kita kali ini saya akan melanjutkan dengan dua latihan, di mana dua latihan ini antara lain fragmen dengan membawa data, kemudian fragmen dengan menampilkan dialog. Oke, sekarang kita latihan yang pertama dulu, yaitu dengan membawa data. Untuk fragmen yang membawa data, terdapat dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan objek bundle. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan metode getter and setter. Nah, oke, kita langsung latihan keduanya saja ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah fragmen baru dengan nama detail kategori fragmen. Dan jangan lupa ya, untuk include fragment factory metodenya harus di-uncheck ya. Kalau sudah, kita langsung membuat di XML-nya ya. Di XML-nya kita di sini membuat dua text view dan dua button. Dimana dua text view ini nanti isinya text view untuk data yang mau dikirim apa, kemudian detail datanya. Jadi data, nama datanya apa, lalu detailnya. Jadi ada dua text view yang akan dikirim. Kemudian ada dua button lagi di bawahnya. Nanti akan ditambahkan button yang tulisannya ke halaman activity dan button untuk tampil dialog. Nah, button yang kedua atau yang terakhir, tampil dialog, ini nanti akan kita gunakan untuk latihan kita yang kedua ya. Setelah berpindah halaman dengan membawa data, kita juga latihan fragmen dengan menampilkan dialog. Oke. Nah, setelah kita membuat XML, kita langsung masuk ke Java-nya ya, detail fragment kategori Java. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memberikan variabel pada view-view yang sudah kita buat tadi. Kita sudah bikin dua text view dan dua button. Kita kenalkan dulu variabelnya. Di sini di slide saya ini, setelah kita membuat mengenalkan view-nya dengan cara private, selanjutnya kita melakukan pengenalan terhadap nama yang mau dikirim. Di sini kita pakai string extra name. Nah, setelah itu isinya atau deskripsinya juga harus kita kenalkan variabelnya. Di sini saya juga menggunakan private string description. Oke. Nah, jika ini sudah selesai, apa yang harus kita lakukan lanjutnya? Setelah variabel dikenalkan, kita harus binding. Binding adalah proses supaya kita mengenalkan variabel yang sudah kita buat di Java supaya bisa terhubung dengan ID-ID yang sudah kita buat di layoutnya. Oke, di slide saya, slide yang ketujuh ini, di baris ke 38 sampai 43. Nah, di sini sudah dikenalkan yang pertama kategori name, kemudian kategori description. Ini harus dihubungkan dengan kategori name dan TV kategori description yang ada di layout. Nah, kemudian button profile dan button show dialog. Nah, ini juga harus kita binding. Setelah kita binding, jangan lupa untuk memberikan fungsi supaya dia bisa diklik, yaitu dengan .set on click listener. Nah, kemudian nanti yang paling bawah biasanya hasil dari detail kategori fragment itu kalau di Alt Enter lalu kita pilih method, dia akan muncul metode baru namanya on click ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini di slide ke-8, di sini ada public void on click. Nah, di sini ada switch. Kita ada pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama button profile dan button show dialog. Ya. Oke. Nah,
codingan yang sudah kita lakukan sampai di halaman ini adalah kita sudah melakukan penampilan data yang harus dikirim melalui fragmen. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk menambahkan beberapa baris di method onClick di dalam file kategori fragment.java. Oke, di sini yang harus kita tambahkan bisa Anda lihat dari baris ke-37 sampai baris 48. Kita di sini menambahkan fungsi-fungsi. Oke, nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, setelah selesai, ini sudah selesai, kita langsung jalankan aplikasinya. Saya coba ya. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita tekan yang tombol ke halaman kategori, langsung masuk ke kategori lifestyle ya. Kemudian diklik lagi. Nah, di halaman ini di baris yang atas, di situ sudah muncul ya tulisan lifestyle, lalu di bawahnya ada tulisan kategori ini akan berisi produk-produk lifestyle. Nah, dua text view ini merupakan data yang berhasil dibawa dari fragmen sebelumnya ke fragmen ini. Jadi sebenarnya dia bukan ditampilkan dari fragmen ini, namun bawaan data dari fragmen sebelumnya. Nah, gampang kan untuk membuat fragmen membawa data? Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah berhasil, kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Latihan yang kedua yaitu kita akan berpindah fragmen dengan dialog ya. Nah, pada latihan saat ini selanjutnya kita akan memanfaatkan fragmen dengan menampilkan sebuah custom dialog, di mana nanti dialog fragmen ini lengkap bersama interaksinya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat fragmen baru. Caranya sama ya, klik kanan new, kemudian fragmen blank seperti itu ya. Nah, kita kasih nama option dialog fragment, dan jangan lupa untuk include fragment factory method harus di-uncheck ya. Baru klik finish. Nah, yang pertama kita lakukan, kita langsung masuk ke fragment option dialog.xml. Di sini kita akan membuat satu text view, kemudian satu radio group, di mana radio group ini memiliki 4 radio button. Nah, lalu di bawahnya lagi kita akan membuat tombol tutup dan pilih. Oke. Nah, kita bikin dulu seperti ini caranya. Misalnya text view yang atas kita kasih teksnya apa makanan kesukaanmu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan membuat radio group. Radio group ini kita harus memberikan orientasinya, karena radio group itu bisa mendatar atau bisa vertikal. Nah, karena kita mau bikin secara vertikal supaya terbaca semua isi radio buttonnya, maka kita pilih orientasi yang vertikal. Oke, di sini saya contohkan ada 4 radio button, di mana isinya adalah pilihan dari makanan kesukaanmu. Ya, oke. Yang pertama di sini ada siomay Bandung, ada batagor, ada rujak cingur, ada kupang. Wah, semua ini makanan yang enak ya, makanan Nusantara. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bawah radio group kita membuat 2 tombol lagi, yaitu tombol tutup dan tombol pilih. Untuk tombol tutup kita kasih nama ID-nya btn close. Kemudian untuk tombol pilih kita kasih nama ID-nya btn choose. Oke, tampilannya seperti ini ya yang di slide ini, slide 16. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk masuk ke option dialog fragment.java. Nah, pertama di baris ke-16 sampai 19 kita melakukan pengenalan view. Jadi kita sudah buat view apa saja tadi? Ada button ya. Nah, button kita bikin 2. Kita buat variabelnya btn close dan btn choose. Kemudian radio groupnya hanya 1 ya, rg option. Lalu radio buttonnya kita tadi sudah bikin 4, ada rb siomay, rb batagor, rb rujak, dan rb kupang. Kemudian supaya data-data itu bisa ditampilkan, maka kita harus menambah privat satu lagi dengan nama on option dialog listener ya. Nah, setelah
kita mengenalkan view, langkah selanjutnya adalah binding. Yang harus kita lakukan di binding adalah mengenalkan objek-objek yang sudah tadi kita bikin di variabel yang sudah kita bikin tadi, kita sambungkan atau kita binding dengan yang ada di layout, seperti di halaman slide 18 saya ini. Nah, di sini sudah di binding mulai dari btn close, btn choose, rg option, rb siomay, rb batagor, rb rujak, rb kupang. Nah, setelah kita melakukan binding di bagian method on click, kita juga harus memberikan perintah. Jadi begini, seandainya kita tidak memilih atau memilih tutup gitu ya, maka dia akan mengerjakan baris ke-48, get dialog dot cancel. Nah, apabila kita mau memilih gitu ya, tekan tombol pilih yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada case lagi untuk button choose. Button choose-nya, apabila kita tidak memilih satupun dari radio button yang sudah disediakan, maka bisa Anda lihat dari baris ke-52. If checked radio button ID tidak sama dengan -1, yang artinya tidak ada radio button manapun yang dicentang, maka dia akan dianggap null. Artinya null, supaya dia dianggap bahwa ini memang pilihannya null, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita pilih radio buttonnya, kita bikin switch lagi di dalamnya. Switchnya kita bikin 4 case ya. Ada case RB siomay, case RB batagor, case RB rujak, case RB kupang. Nah, di mana setiap case-case ini kita tampilkan teksnya dengan perintah get text dot to string dot trim . Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada detail kategori fragmen kita bisa menambahkan beberapa baris di dalam method on click ya. Nah, seperti yang Anda lihat di slide ke-20 ini, untuk button show dialog kita menambahkan dari baris 61 sampai baris ke-69 seperti yang Anda lihat. Nanti di akhir akan saya ulas ya fungsi-fungsinya. Oke, selanjutnya kita langsung jalankan aplikasinya. Yang tampil ini ya, yang tampilkan sebuah dialog paling bawah sendiri, lalu akan muncul yang namanya dialog custom. Di sini sudah ada pilihan ya, apa makanan kesukaanmu, siomay Bandung, batagor, rujak cingur, kupang. Nah, tampilan fragmen ini adalah tampilan yang berupa bayangan ya, jadi bayangan di atas seperti itu. Dan apabila kita tidak memilih satupun lalu kita tutup, maka dia akan break atau cancel. Jadi fragmennya akan tertutup. Kemudian kalau kita tidak memilih satu poin apapun lalu kita klik pilih, maka tidak akan terjadi apa-apa karena dianggap null. Seperti ini ya, saya contohkan ya. Klik pilih. Jadi tidak terjadi apa-apa karena kita tidak memilih apapun. Tetapi kalau kita milih salah satu, misalnya kita milih siomay Bandung, kemudian kita klik pilih, maka di situ akan ada tampilan yang muncul hanya beberapa detik, yang isinya tulisannya sesuai dengan pilihan radio button yang sudah kita pilih. Sekarang saya mau mengulas dulu tentang dua latihan fragmen dengan membawa data serta fragmen membuka dialog. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mari kita lihat di slide 9. Oke, di slide 9 ini, di sini kalau kita lihat di baris ke-38 sampai baris ke-39, di situ tertulis bundle mbundle sama dengan new bundle. Kemudian di baris ke-39 mbundle.putString dalam kurung detail kategori fragmen .extra name tanda petik lifestyle. Nah, ini artinya kita sudah membawa objek bundle dengan isi lifestyle. Itu nama objeknya. Setelah itu kita buat objek data yang mau dikirim, maka kita perlu menambahkan di baris ke-41. Di situ tertulis mdetail kategori fragment.set argument bundle. Nah, kemudian bagaimana cara mengambil datanya? Tadi kan data sudah dikirim. Selanjutnya bagaimana cara kita mengambil datanya di fragmen selanjutnya? Kita bisa lihat di slide 7 ini ya. Anda lihat di baris ke-49.
string kategori name sama dengan get as argument dot get string extra name. Nah, di sini kok ada get argument. Nah, get argument ini adalah fungsi untuk mengambil atau menampil supaya kita bisa menampilkan data yang sudah dikirimkan tadi. Oke. Kemudian kita lihat lagi di slide ke-9 ya. Di slide ke-9 ini, nah di sini baris ke-40 dan 41. Anda lihat, di sini ada string description sama dengan kategori ini berisi produk-produk lifestyle tanda petik ya. Kemudian M kategori fragment dot set argument bundle. Nah, di sini kita fungsinya untuk mengirim parameter atau variabel. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Untuk di slide ke-7 saya ini di baris ke-51. Di situ ada TV kategori description.set tag get description. Nah, set gitu ya. Nah, di sini ini adalah salah satu penggunaan setter. Oke, baik. Ini adalah ulasan mengenai perpindahan data dengan membawa data ya. Jadi kita tadi sudah bisa pakai fungsi bundle dan setter and getter. Nah, selanjutnya pada materi yang kedua tadi kita sudah membuat fragmen dengan menampilkan dialog ya. Sekarang kita ulas di slide 17 ya, di slide 17. Nah, di sini di slide 17 ini di baris ke-15 Anda lihat di sini public class option dialog fragment extend dialog fragment implement view dot on click listener. Nah, awalnya kan tadi extend fragment begitu aja ya. Nah, lalu saya tambahkan dialog fragment, jadinya mengarah ke dialog fragment. Nah, maksudnya begini, supaya nanti supaya nanti ketika kita berpindah ke fragmen lain bukan berupa tampilan halaman tetapi tampilan berupa dialog. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di slide saya yang ke-20. Oke, di slide ke-20 baris 61 sampai dengan baris 67. Di sini terlihat option dialog fragment, option dialog fragment dan seterusnya sampai menghasilkan toast ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menampilkan dialognya. Di baris yang ke-68 di sini ada fragment manager, M fragment manager sama dengan get child fragment manager. Nah, pertanyaannya kenapa kok menggunakan get child ya? Get child di sini karena ini merupakan fragmen bersarang, jadi ada fragmen lain sebelumnya, kemudian ada fragmen lagi di atasnya, maka cocok apabila kita menggunakan fungsi get child. Oke, kita lanjutkan di slide sebelumnya. Di sini Anda lihat di baris ke-68 ada get on option dialog listener on option chosen. Nah, chosen dalam kurung food. Tadi kan kita sudah pilih membuat suite ya, dimana suite-nya itu adalah food. Ya, ada 4 pilihan. Nah, di sini option chosen. Jadi supaya apabila kita sudah memilih dari pilihan yang ada di case-case tersebut. Nah, nanti hasil pilihan tersebut akan ditampilkan secara toast di halaman 20 di baris ke-62 sampai 67. Nah, itu kan ada M option dialog fragment, set option dialog listener ya. Kemudian di bawahnya ada lagi on option chosen. Nah, toast.make text. Kemudian get activity text toast length search. Jadi apapun yang sudah kita pilih di radio button sebelumnya, maka hasilnya akan muncul dengan cara toast begitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silahkan dicoba dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.